yang di bawah terowongan rumah sakit Eropa itu, ternyata itu betul-betul adalah Muhammad Sinwar, adiknya Yahya Sinwar. Secara DNA sudah dibuktikan. Jadi bisa dikatakan bahwa Sinwar bersaudara sekarang mayatnya ditahan sama Israel keduanya gitu. Dan ini akan digunakan dalam pertukaran sandera di masa yang akan datang. Sepertinya akan ke sana. Lewat. Ompong, silakan Ompong, sudah jadi co-host. Luar biasa. Suara Pak Paul. Merdu. Merdu. Ya, nah. Lanjut, Ompong. Nah, ini ada perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat, di mana kita tahu sebelumnya. Ngeri ya. Secepat sekali ya, perubahannya cepat sekali. Iya, kita belum ada seminggu yang lalu bahas masalah ini ya Pak Paul ya. Nah, kita kan sempat melihat Prancis ini demi memenuhi janji politiknya ketika pemilu di sana, karena kan di sana kan partai buruh kan mau berkuasa. Nah, rata-rata sekarang partai yang berhaluan agak-agak ke kiri-kirian di dunia barat ini ya sedang menang mereka sekarang ini, baik di Prancis, di Kanada, di Inggris, kemudian juga di Swedia, Norwegia, kemudian di Spanyol, dan ya Spanyol satu lagi apa ya? Ini Irlandia. Itu kebetulan rata-rata partai berhaluan Irlandia. kiri ini akan berusaha Ya. merangkul Irlandia, kelompok. Ya, silakan. Irlandia, Spanyol, Prancis. Kok suaranya agak merobot, Pak? Lanjut, Enggak. lanjut. Irlandia, Oh, Spanyol, Prancis, udah itu. iya, iya. Jadi mereka ini mungkin ya termakan janji. Sama seperti di Konoha ini kan. Pak Prabowo termakan janji makan bergizi gratis walaupun memberatkan anggaran kan gitu ya. Sama lah di sana juga sama. Janji politik ini kadang-kadang membawa suatu konsekuensi di mana di kemudian hari itu akan menjadi beban. Ya, termasuk juga Prancis. Nah, kita lihat berapa waktu yang lalu itu Prancis menyatakan akan mendukung kemerdekaan Palestina gitu ya. Secara terbuka loh ini. Kan ini akan ada rencana konferensi tentang Palestina di New York, malah bukan di Saudi atau dimanapun, di ibu kota Amerika di New York gitu. Nah, dengan rencana seperti ini, wah ini bagi Israel ini berbahaya. Kenapa? Karena itu akan membuat seluruh dunia mengarahkan senjata diplomasinya terhadap Israel kalau ini sampai terjadi. Nah, cuman ada satu hal yang tidak disadari oleh negara-negara Barat, ya, dan juga oleh masyarakat dunia. Kalaupun Palestina menjadi satu negara, sebetulnya wilayahnya di mana? Apakah Palestina punya wilayah? Tidak, tidak ada wilayah Palestina, gitu ya. Kita lihat Gaza. Gaza itu sebetulnya sebelum perang 6 hari dikuasai oleh siapa? Oleh Mesir. Kemudian Judea dan Samaria itu sempat dikuasai dan diduduki oleh Jordania sebelum perang 6 hari. Nah, ketika perang 6 hari, di mana kelima negara Arab berusaha mau menyerang Israel, tapi Israel menyerang lebih dahulu. Nah, akhirnya Israel menang. Kembali Gaza dan kedua wilayah tersebut dikuasai kembali oleh Israel. Kan itu kan. Nah, sejak itulah mulai timbul yang namanya isu tentang Palestina, bahwa itu adalah milik negara Palestina. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya, tidak pernah ada bangsa Palestina, negara Palestina, raja Palestina, sultan Palestina, atau presiden Palestina. Nah, sejak kapan Israel pernah menyerang suatu negara yang bernama Palestina dan merebut wilayahnya dan kemudian melakukan penjajahan atau koloni terhadap Palestina? Kapan itu peristiwanya terjadi? Itu yang sampai sekarang saya belum ketemu jurnalnya maupun datanya. Artinya apa? Isu Palestina ini adalah fake isu, isu palsu gitu.
Untuk apa? Untuk meniadakan keberadaan negara Israel. Ya, oke lah. Sekarang kita mundur ke era sebelum Masehi. Pernahkah sebelum sebelum Masehi ada yang namanya negara Palestina atau kerajaan Palestina atau kesultanan Palestina? Sejauh ini kita belum pernah menemukan datanya. Ada kelompok Palestina yang datang dari Pulau Kreta, tinggal di daerah seputaran pantai sekarang ini dari mulai Gaza sampai Asdod, tapi itu bukan merupakan suatu negara. Mereka adalah suku-suku apa? Suku-suku perantau gitu ya, dari Pulau Kreta dan berbahasa Palestina. Nah, apakah bahasa mereka sama dengan orang Palestina sekarang? Tidak ada. Jadi, kepalsuan isu-isu fake isu yang selalu ditiupkan oleh kaum Muslim ini terhadap seluruh dunia bahwa Israel melakukan penjajahan itu tidak terbukti. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, itu nggak terbukti. Jadi sekarang Palestina mau menjadi sebuah negara. Di mana batas wilayah negara Palestina tersebut? Nah ini, apakah di batas wilayah tahun 1948 itu dengan sendirinya sudah ambiar? Kenapa? Karena terjadi perang Jordania dan Mesir yang mengambil pada waktu itu. Nah, terus kalau dikatakan ke batas wilayah tahun 1967, loh, sebelum 1967 kan tadi kita sudah bahas bahwa itu dikuasai oleh Gaza dikuasai Mesir, Yudea dan Samaria dikuasai oleh Yordania. Apakah itu sebelum itu milik negara Palestina? Enggak ada. Nah, disinilah kecacatan posisinya isu Palestina ini. Kenapa? Mereka tidak punya wilayah, mereka tidak punya batas wilayah. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, di saat suatu entitas, saya nggak bisa mengatakan ini sebuah etnis ya. Kalau etnis itu nyata, ada sukunya, ada bahasanya, ada kesultanannya, atau ada kerajaannya gitu ya. Tapi ini kita nggak bisa mengatakan bahwa ini sebuah etnis ya. Tapi katakanlah ini suatu entitas. Entitas itu adalah sesuatu yang abstrak yang diciptakan gitu. Untuk apa? Untuk meniadakan keberadaan negara Israel. Nah, jadi di sini Palestina sebagai suatu entitas itu kalau dia mau menyatakan diri sebuah negara, di mana wilayahnya? Karena tuntutan internasional dan karena propaganda palsu tentang keberadaan Palestina, Israel akhirnya menyerah. Terjadilah perjanjian Oslo. Akhirnya dengan bermurah hati Israel menyerahkan wilayah Gaza yang direbutnya dari Mesir di tahun 1967 dan kemudian menyerahkan kira-kira hampir separuh kota-kota besar di Yudea dan Samaria, terutama kota-kota Kristen. Itu bukan kota-kota Palestina, kota-kota milik historinya ataupun warisannya kekristenan gitu. Kepada orang-orang Arab ini yang katanya mengaku bangsa Palestina, padahal berbahasa Arab. Nah itu. Jadi di sini Israel sudah sangat berbaik hati memberikan wilayah dan berusaha untuk membantu mewujudkan solusi dua negara. Jadi kalau orang bilang solusi dua negara, itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan solusi dua negara. Tetapi orang-orang Arab yang mengaku bangsa Palestina ini tidak mau meneruskan prosesnya. Mereka berhenti begitu saja, tidak membicarakan kelanjutannya bagaimana pembentukan negara Palestina yang merdeka itu seperti apa. Tanah sudah diberikan, yaitu Gaza dan hampir separuh Yudea dan Samaria gitu. Itu sudah diberikan, tapi nggak dilanjutkan. Kenapa? Karena bangsa Palestina ini, yang ngaku-ngaku orang Palestina ini, tujuannya bukan mau mendirikan negara, tetapi memusnahkan negara Israel dan menghancurkan kaum Yahudi. Itu udah sering kita bahas di sini ya. Nah, itu tujuan utamanya. Kemudian sesudah dari kehancuran negara Israel inilah mereka berencana mau mendirikan negara Palestina dengan hukum syariahnya, gitu ya, seperti cita-citanya Hamas. Nah, sekarang jadi persoalan, apa dasar orang Palestina mengakui Yudea dan Samaria sebagai milik mereka? Tidak ada dasarnya. Kalau berdasarkan perang tahun 1967, katakanlah itu diklaim.
yang bisa melakukan klaim terhadap Yudea dan Samaria karena sebelumnya dikuasai oleh mereka, itu adalah siapa? Itu adalah Yordania. Tapi Yordania nggak melakukan itu karena Yordania tahu itu bukan tanahnya, dan orang-orang Yordania juga tahu bahwa wilayah itu kebanyakan adalah orang-orang yang sekarang mengaku Palestina ini yang terusir dari Yordania karena melakukan pembunuhan terhadap siapa? Terhadap bapaknya Raja Hussein, ya. Bapaknya Raja Hussein, saya lupa namanya siapa itu ya. Itu terbunuh di halaman Bukit Bait Suci atau di halaman Masjidil Aqsa. Ah, itu terbunuh. Nah, sejak itu orang-orang bangsa apa negara ini Jordan itu sengaja mengeksklud orang-orang Palestina ini. Jadi ya ditinggalkanlah mereka di tepi barat. Tetapi apakah wilayah itu milik orang Palestina? Gak ada, itu bohong, itu fake gitu ya. Nah ini yang berusaha ditanamkan ke dunia barat sehingga orang semua tertipu. Dari sini mereka berharap akan bisa menggalang dukungan diplomatik untuk menghancurkan Israel. Tetapi ya kalau kita lihat situasi sekarang, kekejaman Hamas di tanggal 7 Oktober itu semakin lama semakin terbuka. Nah, Prancis yang tadinya mau menyatakan mendukung itu mundur. Kenapa? Eropa tidak bisa sombong juga. Eropa tanpa adanya Amerika, NATO itu nggak punya kekuatan. Ya, kalau misalkan Amerika meninggalkan Eropa, tebak Eropa NATO, selesai udah. Cepat atau lambat, maka mereka akan dikuasai oleh oleh Rusia. Jangan dikira Rusia tidak mengincar Eropa Barat. Kita lihat Ukraina, sebagian wilayahnya sudah dianeksasi oleh Rusia, yaitu Crimea, kemudian Kherson, Donbas, itu wilayah-wilayah yang di sebelah timur ini dijajah oleh Rusia gitu. Disitulah saya berbeda pandangan dengan Ibu Koni kalau soal Rusia gitu. Kenapa? Rusia menjajah dan mengambil kedaulatannya Ukraina, makanya Ukraina lari mau bergabung ke NATO karena dia tahu kalau dibiarkan nanti Ukraina akan diambil alih sepenuhnya oleh Rusia gitu. Mungkin dalam soal ini Bu Koni mungkin lebih suka jadi buzzernya Rusia ya, tapi ya silahkan gitu. Nah kemudian kalau kita lihat situasi kedepannya ini, Prancis coba-coba mau menginisiasi suatu konferensi mengakui kemerdekaan negara Palestina tanpa menyadari di mana wilayah real Palestina yang sebenarnya. Sebuah negara akan diakui dan dibentuk sementara dia nggak punya wilayah. Wilayahnya mengharapkan dari kebaikan hati suatu bangsa yang lain, misalkan Israel gitu. Nah ini yang jadi persoalan. Akhirnya Macron berpikir realistis. Kemudian Inggris juga berpikir realistis. Yang tadinya juga mau melakukan hal yang sama, ini partai-partai buruh dan berhaluan agak-agak kekirian ini. Karena mereka juga terima proyek-proyek besar mungkin dari negara-negara Timur Tengah dan dari negara-negara Arab, itu mungkin agak coba-coba bermain api gitu. Tetapi ya resikonya kalau mereka melakukan deklarasi itu, Amerika akan sepenuhnya, Trump akan sepenuhnya meninggalkan mereka. Nah, Israel dengan sendirinya yang orang Yahudi akan meninggalkan mereka. Kita tahu Amerika kan dikuasai oleh orang Yahudi, didirikan oleh orang-orang Yahudi. Nah, jadi ini yang akhirnya membuat Macron itu realistis. Nah, kemudian dibatalkan semua, tetapi dengan bahasa begini, kami tidak berniat untuk mengakui kemerdekaan Palestina, tapi hanya sekedar mengakui keberadaan negara Palestina. Itu pun bukan dalam taraf yang resmi, tetapi hanya kayak semacam himbauan. Tadi kan videonya kan udah Pak Paul putar ya, semacam himbauan untuk ini ya, untuk tidak resmi gitu ya. Tapi itu juga masih ada syaratnya lagi apa? Kalaupun Prancis dan ya Prancis terutama mau mengakui keberadaan negara Palestina, itu hal yang sebaliknya juga harus terjadi. Arab-Arab ini semua harus mengakui Israel. Saudi Arabia harus punya hubungan diplomatik dulu dengan Israel gitu. Jadi akhirnya ini kan kalimat bersayapnya di situ. Artinya kalau saya melihat dari apa yang dinyatakan oleh Macron terakhir ini, dia menarik semua ucapannya yang kemarin-kemarin itu Pak Paul. Ya, dia menarik semuanya gitu. Inggris juga saya rasa sama. Nah,
Kalau kita lihat, Prancis mengatakan begini, dia akan mengakui keberadaan negara Palestina itu kalau misalkan penghentian eh, perang secara permanen gitu, gencatan senjata. Kedua, pembebasan sandera, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah reformasi di otoritas Palestina. Jadi tetap yang diakui oleh Prancis bukan Hamas, tetapi siapa? Otoritas Palestina. Karena berdasarkan perjanjian Oslo, yang menandatangani perjanjian Oslo sebetulnya adalah pihak otoritas Palestina, PLO pada waktu itu. Dan keempat itu rekonstruksi Gaza. Yang kelima, ini yang berat. Ini yang berat. Kenapa? Hamas tidak boleh lagi berkuasa di Gaza, baik secara administrasi pemerintahan maupun secara militer. Nah, artinya apa? Apa yang dicita-citakan oleh kaum kadruners dan dan pemuja-pemuja Hamas selama ini gak buyar semua, Pak Paul, batal semua. Kenapa? Dengan ditariknya ucapan ini oleh siapa? Oleh Macron. Itu sudah ditarik. Nah, kita tahu kan sempat Macron dan beberapa negara Eropa ini di bawah tekanan finansial ya dari negara-negara Arab, terutama Qatar ya, untuk ini, untuk membuat suatu pengakuan kemerdekaan. Ini semua ditarik, hanya pengakuan keberadaan Palestina, tetapi dengan berbagai syarat. Jadi ini jadi mundur kan sebetulnya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi dalam diplomatik kita lihat ya, secara militer Hamas sudah mulai kalah, dan hari ini terbukti bahwa DNA itu yang di bawah terowongan rumah sakit Eropa itu ternyata itu betul-betul adalah Muhammad Sinwar, adiknya Yahya Sinwar. Secara DNA sudah dibuktikan. Jadi bisa dikatakan bahwa Sinwar bersaudara sekarang mayatnya ditahan sama Israel keduanya gitu. Dan ini akan digunakan dalam pertukaran sandera di masa yang akan datang. Sepertinya akan ke sana. Nah, kemudian yang kedua, Greta Thunberg. Anda tahu mungkin Greta Thunberg itu adalah seorang aktivis lingkungan asal Swedia. Nah, biasanya dia selalu teriak soal lingkungan, soal climate change. Ini orang berhaluan kiri, ya, kiri sosialis gitu ya. Nah, tapi Greta Thunberg ini punya ego yang tinggi. Dia mau membela Palestina gitu ya. Ya mungkin dapat guyuran dari dana dari negara-negara Arab gitu, atau dari Qatar. Atau mungkin juga setahu saya selama ini Greta Thunberg ini organisasinya itu dibiayai oleh George Soros, karena George Soros ini sebetulnya agak ambigu ini. Ini kadang-kadang banyak orang mengatakan George Soros Yahudi pasti pro Israel, belum tentu juga gitu ya. Nah, ini kan dibiayai oleh George Soros. Nah, kalau menurut Pak Paul bilang George Soros itu sengaja memberi feeding negara-negara yang organisasi-organisasi yang anti Israel ini untuk menyerang Israel gitu ya, supaya apa? Supaya menetralisir pengaruh kelompok-kelompok besar yang antisemit atau yang anti Yahudi. Tetapi ya itulah, ambigu sih sebetulnya masalah George Soros ini. Nah, Greta Thunberg hari ini ditangkap. Ya, tadinya sebenarnya Greta Thunberg dan teman-teman berpikir kalau mereka masuk ke wilayah perairan Gaza, mereka akan ditembak, dihancurkan, dan ini akan menjadi apa? Menjadi berita internasional. Menjadi berita internasional, muncul di Instagram, di TikTok, dan lain-lain. Menjadi kampanye, alat kampanyenya kelompok-kelompok Uclim ini untuk menegasikan atau mengkriminalisasi Israel. Tetapi Israel menangkap mereka dengan lembut, kemudian mereka dibawa dan disuruh menonton video selama 45 menit bagaimana Hamas itu membunuhi orang-orang di festival musik Nova, kemudian masuk ke berbagai kibbutz yang ada di selatan Israel, termasuk kibbutz Or, di mana Hamas ya menyerang rumah-rumah, membunuhi orang-orang dan orang-orang tua, terus memenggal kepala anak kecil, bahkan anak bayi dimasukkan ke dalam oven gitu ya, ke dalam panggangan gitu. Itu semua dikasih lihat videonya, dan video-video bagaimana mereka itu melakukan genosida yang sesungguhnya terhadap orang Yahudi. Nah, jadi lucu juga di situ kita lihat mereka dipaksa oleh Israel untuk menonton itu semua supaya mereka tahu ini para
aktivis kiri ini tahu siapa yang dia bela. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, ini ada perkembangan menarik mengenai ini. Iran klaim bahwa dia bisa menembus jaringan intelijen Israel ya, mendapatkan banyak informasi soal apa? Soal ini program nuklir Israel misalnya gitu. Jadi Iran kan dalam perundingan ini kan dia menolak. Iran ini kan sebetulnya dari awal Israel sudah tahu Iran akan menolak kesepakatan perjanjian perundingan nuklir, tetapi ya Israel tetap membiarkan Amerika mencoba gitu ya, tapi dan ternyata Amerika gagal. Kemudian Iran berusaha mengalihkan perhatian dunia kepada Israel soal program nuklir Israel yang mengatakan bahwa Iran punya banyak informasi soal program nuklir Israel. Tapi kalau menurut saya sih itu cuma fake aja untuk pengalihan isu. Jadi semacam misinformasi dan disinformasi untuk melepaskan bebannya Iran, beban untuk dia untuk apa? Untuk menghentikan program nuklirnya. Karena kalau ini nggak dihentikan, cepat atau lambat Israel akan menyerang atau Amerika juga akan ikut menyerang gitu. Nah, jadi sesumbarnya Iran mengatakan bahwa dia bisa menembus jaringan intelijen Israel itu sebetulnya tidak bisa dibuktikan juga sedalam apa mereka bisa masuk dan mendapatkan informasi, Pak Paul. Gitu. Jadi jangan terlalu ini sekarang lagi euforia ini. Kan orang-orang muslim ini kan suka bergembira berlebihan dengan informasi palsu atau hoax gitu kan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan semangat girahnya kelompok mereka gitu. Tapi ini juga dari beberapa analisa teman-teman di luar itu mengatakan itu kemungkinan hanya permainan propaganda. Jadi tidak mungkin Iran mampu menembus segitu dalam. Memang ada 2 warga negara Israel yang ditangkap karena melakukan kegiatan mata-mata. Tetapi ya sejauh mana kedalaman informasi yang bisa didapatkan itu nggak bisa dibuktikan. Makanya kita lihat apakah minggu depan Iran berani mengeluarkan katanya informasi penting secara sesumbar ke publik. Nah, itu yang belum jelas. Kita lihat minggu depan. Oke, itu dulu Pak Paul. Jadi ini ada banyak topik hari ini yang bisa diulik atau dibahas sama Nah, kawan-kawan semua. Terima kasih barusan Pak.